Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video ketiga di mata kuliah Academic Writing. Di pertemuan minggu lalu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah bagian-bagian dari research paper atau skripsi, baik skripsi ataupun tesis ataupun disertasi. Di mana bagian awalnya kita membahas tentang judul dan abstrak. Judul dan abstrak ini menjadi muka pertama atau jendela pertama bagi setiap orang untuk mengetahui isi sebuah riset. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 atau chapter 1 yang berisi biasanya pendahuluan atau introductions. Nah, di chapter 1 ini biasanya menjadi titik tolak atau titik keberangkatan dari sebuah riset untuk kemudian menjadi sebuah skripsi ataupun tesis ya. Nah, di bagian ini saya akan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan biasanya di chapter 1 itu isinya apa saja, apa-apa saja yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan dan apa yang kita tuliskan di chapter 1 ini agar menjadi pemahaman awal ketika kita akan membuat skripsi, karena ini adalah chapter yang menjadi dasar atau menjadi fondasi bagi sebuah skripsi atau sebuah riset ya, riset atau skripsi. Oke, chapter 1 ini pada dasarnya adalah bagian yang pendek tetapi berbobot ya. Apa saja yang harus ada di sana. Baik, sebelum ke sana kita akan lihat dulu bahwa persiapan untuk membuat tulisan tetap adalah adanya riwayat baca. Riwayat baca inilah yang akan menjadi background knowledge atau pengetahuan awal si penulis untuk menghadirkan sesuatu atau menyajikan sesuatu kepada orang lain. Jadi mustahil bisa membuat tulisan atau chapter 1 atau landasan jika penulis tidak mengetahui apa yang akan ditulisnya, informasi apa yang harus ditulisnya. Baik, di chapter 1, introduction ini biasanya terdiri dari beberapa subsection atau subjudul. Subjudul yang pertama adalah background of the study. Nah, background of the study ini adalah sebuah tulisan yang berisikan tentang pemahaman penulis tentang judul yang akan dia sajikan. Jadi judul ini diperkenalkan kepada pembaca melalui background of the study. Apa yang melatar belakanginya, ini tuh apa, isinya tentang apa dan sebagainya. Nah, kita akan bahas tip-tipsnya untuk menulis background itu seperti apa. Jadi kuncinya adalah menyajikan background knowledge atau menciptakan background knowledge bagi pembaca. Artinya pembaca harus bisa memahami konsep-konsep dasar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Nah, jika kita bisa melihat ke judul yang akan disajikan, maka kata kunci yang ada pada judul tersebut bisa kita jadikan sebagai patokan untuk memberikan background knowledge. Background knowledge ini agar pembaca ketika terus-terusan baca tulisan kita di chapter-chapter berikutnya itu terasa nyambung ya, karena dia sudah diajak untuk berkenalan di awalnya dulu. Jadi background knowledge inilah yang akan menjadi pengikat bagi pembaca untuk terus menikmati paper kita atau tulisan kita. Ya, di sini disebutkan introduction present the background knowledge that readers need so that they can appreciate how the findings of the paper are advanced on current knowledge in the field. Jadi karena riset itu adalah suatu hal yang sangat eksklusif, artinya tidak semua orang paham tentang apa yang disajikan karena punya konteks, maka background knowledge ini harus benar-benar kuat disajikan ya. Jadi misalnya bisa dengan cara menyajikan definisinya apa, definisi apa yang sedang kita lakukan, definisi masalahnya, perkembangan masalahnya, sejarahnya seperti apa. Yang jelas memberikan pemahaman,
kepada pembaca bahwa oh ini yang disajikan itu adalah A, B, C, D dan seterusnya. Yang kedua adalah harus memberikan seperti pengikat ya. Pengikat artinya alat untuk memahami, seperti menjadi sebuah pengantar bahwa masalah ini itu patut dikaji loh. Masalah ini patut untuk diangkat loh. Masalah ini sedang hot-hotnya loh. Atau menjadi sebutnya burning issues, menjadi masalah yang sedang banyak diminati oleh banyak orang, menjadi masalah yang harus dicari solusinya oleh banyak orang, menjadi masalah yang layak untuk dikedepankan. Nah, ini gampang-gampang susahnya di sini karena setiap penulis ataupun pembaca itu memiliki keminatan yang berbeda. Nah, bagaimana menyajikan tulisan kita agar orang lain berminat untuk membacanya, ini menjadi tantangan tersendiri dalam menuliskan background. Background ini harus menjadi pemancing untuk mengikat pembaca agar bisa terus memahami dan bisa terus terikat dengan tulisan kita ya. Dan memberikan motivasi kalau di sini. Motivasinya ini yang akan menjadi semangat bagi pembaca itu untuk terus baca tulisan kita. Kemudian berikutnya adalah di background ini biasanya terdiri dari rencana atau langkah-langkah atau peta atau jalan pola pikir mengenai apa yang akan kita bahas. Nah, ini sebetulnya optional ya, optional. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting dalam membuat background ini adalah di sini adalah you need to have a deep knowledge about everything that has been previously written. Artinya seorang penulis harus memiliki sumber bacaan terlebih dahulu mengenai apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau tulisan-tulisan sebelumnya mengenai masalah yang sedang dikaji. Nah, deep knowledge-nya ini adalah wajib penulis harus sudah memiliki bacaan. Artinya tidak boleh sesuatu yang berdasarkan personal opinion. Ya, lebih tepatnya harus berdasarkan pada logik atau teori. Harus berdasarkan pada logika dan teori yang sudah ada. Nah, ini menjadi tantangan serius karena dalam membuat background of the study atau latar belakang sebuah penelitian, penulis harus menyiapkan literatur yang berkaitan dengan materi yang akan diangkat. Misalnya, kalau materinya tentang second language acquisition, maka yang disajikan adalah tentang second language acquisition itu apa, sejarahnya bagaimana, apa yang sedang sekarang terjadi, apa yang menjadi urgensi atau pentingnya masalah ini untuk diangkat. Itu sepertinya seperti kalau diibaratkan seperti seorang sales ya, memperkenalkan barangnya seperti apa, kenapa barang ini layak dibeli, mungkin produksinya dari mana, solusinya bisa menjadi solusi untuk masalah apa dan seterusnya. Ini persis seperti sales. Sales ketika menjual atau menawarkan sebuah produk, seorang sales wajib menerangkan secara rinci ini tuh apa, fungsinya apa, kenapa harus digunakan, kenapa layak dibeli dan seterusnya. Background pun sama. Artinya jangan sampai si pembaca itu ini bertanya-tanya ini yang dibahas sebetulnya apa sih. Nah, jika background mampu menjadi sales untuk tulisan kita, maka dengan sendirinya pembaca akan betul-betul tertarik untuk mengikuti riset kita dari awal sampai akhir. Nah, ini saya contohkan dalam menulis background. Tadi di poin terakhir adalah adanya deep knowledge. Deep knowledge itu diukur dari mana? Diukur dari seberapa banyak apa yang sudah kita baca, seberapa banyak tulisan yang sudah kita persiapkan sebelum kita menulis. Artinya, udah berapa artikel sih yang sudah kita baca, udah berapa banyak buku yang sudah kita baca, agar kita ketika menyajikan materi tersebut benar-benar sudah tertata dengan baik. Misal, ketika ini adalah contoh yang saya ambil dari tesis saya ketika menulis tentang caption video sebagai
media belajar. Di awal saya memperkenalkan apa itu captions. Di bagian-bagian awal ini caption itu munculnya dari mana? Bahwa caption itu biasanya berada di uh, bagian dari sebuah video terus dan seterusnya. Nah, di bagian-bagian awal ini saya sudah menjadikan membawa pembaca bahwa yang namanya caption itu biasanya ada di video. Kenapa ini bisa diterapkan dalam pembelajaran dan seterusnya. Tetapi saya tidak menggunakan personal opinion. Saya memasukkan pendapat-pendapat ahli yang dianggap relevan dengan apa yang saya lakukan. Beberapa, misalnya di paragraf pertama pun saya sudah melibatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referensi untuk satu paragraf. Kenapa saya gunakan ini? Agar memastikan bahwa deep knowledge yang tadi dimaksud dalam bagian pertama itu bisa terwakili gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngomongnya adalah bentuk omong kosong gitu. Bentuk yang benar-benar ada dasar teorinya. Nah, sambil jalan, saya juga ingin menerangkan, sebaiknya dari awal kita sudah membuat referensi itu dengan menggunakan disebutnya reference manager ya. Reference manager itu secara otomatis, karena ketika menulis, kalau kita menggabungkannya di akhir, di ujung nanti, itu juga agak repot. Memang kita bisa menggunakan beberapa reference manager seperti Mendeley, terus Zotero, EndNote, ataupun yang lainnya, tapi saya lebih sarankan untuk di awal-awal kita menggunakan yang bawaan dari Microsoft Word ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di tombol paling atas ini, di menu Microsoft Word-nya ada tombol references, ada menu references. Nanti references-nya ini bisa kita gunakan ya. Nah, ini kebetulan saya sudah pakai Mendeley, tapi ada beberapa versi Windows yang kalau menggunakan Mendeley justru tidak jalan seperti Windows 8, itu agak bermasalah dengan menggunakan Mendeley. Nah, di sini misalnya saya menggunakan ini sudah terotomatis, bisa kita cek edit citation-nya atau edit source-nya, bisa kita lihat bahwa nah ini sudah masuk sumbernya ya. Nah, biasanya kalau kita masukin adalah di sini di manage sources-nya tinggal kita bikin new, pilih type of source-nya, jenis sumbernya apa buku ataupun jurnal, artikel dan sebagainya. Mungkin nanti akan saya jelaskan di pertemuan secara terpisah untuk menggunakan reference manager yang ada di Microsoft Word ini. Oke, tetapi sangat saya sarankan Anda menggunakan reference manager ya, agar lebih mudah, karena kita menulis ilmiah itu wajib menggunakan sumber, dan sumbernya ini harus dikutip atau disebutkan sumbernya dari siapa, baik itu sumber buku ataupun artikel dan sebagainya. Oke, balik lagi ke konsep yang tadi, bahwa saya menerangkan tentang keberadaan caption ini dalam konteks video dulu, kemudian masuk tentang captions itu adalah apa dan sebagainya. Ini menjadi titik keberangkatan untuk memberikan bekal kepada pembaca untuk memahami tulisan saya. Kemudian kenapa caption ini penting? Saya juga masukkan di sini bahwa yang namanya caption ternyata tidak hanya digunakan dalam video secara umum, tapi sudah mulai digunakan dalam media pembelajaran. Dan seterusnya saya jelaskan karena membantu dengan adanya teks dan sebagainya. Nah, karena saya sudah menganggap memasukkan captions itu ke dalam konteks yang lebih spesifik dalam dunia pendidikan, akhirnya saya munculkan masalah atau saya munculkan manfaat caption itu dalam dunia pembelajaran dan bagaimana cara implementasinya, dan ingin melihat apakah dampak penggunaan captions ini bisa berdampak ataupun tidak. Nah, ini contoh-contoh yang saya tuliskan dengan
menggunakan background ini mengajak pembaca untuk mengenal apa yang saya tulis, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi burning issues-nya, dan bagaimana bisa pengimplementasiannya, kemudian bisa diarahkan ke masalahnya seperti apa. Dan ini lumayan try and error. Try and error artinya tidak mungkin Anda menulis ini tanpa baca dulu, pertama itu. Yang kedua, sifatnya harus menggunakan teknik penulisan drafting, revising, editing, baru ke final draft. Bahkan harus dimulai dengan tahap pre-writing ya. Pre-writingnya dengan mengumpulkan sumber, tahap membaca, memahami, bukan hanya sekedar baca, tapi baca, paham, tuliskan ulang. Jadi prinsipnya adalah pahami dulu konsep-konsep dasar dari judul yang sudah Anda pilih, pahami dulu konsep-konsep dasarnya, kemudian mau dibawa kemana move-nya, apakah mau dari definisinya dulu, atau mau dari historical development-nya dulu, apakah mau dari urgency-nya dulu, apakah mau dari burning issue-nya dulu, itu menjadi pilihan Anda. Tidak ada move yang saklek atau pasti gitu ya, harus mulai dari ini, enggak. Yang jelas Anda membawa pembaca untuk memahami apa yang Anda lakukan. Dan ingat tadi, Anda harus dari mulai pre-writing dulu, mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, membuat diri Anda paham dengan apa yang akan Anda tulis, kemudian memahami konsep yang akan Anda tulis, baru Anda tuliskan. Jangan pernah coba-coba membuat tulisan tanpa Anda persiapan dulu, karena ini academic writing tidak mengandalkan imajinasi ya, tapi mengandalkan background knowledge tadi yang sudah dibahas. Nah, sebutlah ini bagian pertama dari chapter 1 ya, yaitu background of the study. Jadi ketika Anda nulis skripsi, chapter 1 judulnya Introductions, isinya pasti yang paling awal itu background of the study. Latar belakang, apa yang melatar belakangi atau apa yang menjadi pengetahuan dasar Anda sehingga berani atau tertarik untuk mengangkat masalah ini. Ini wajib dijelaskan. Kemudian ciri berikutnya adalah dalam setiap gunakan paragraf-paragraf yang satisfying ya, saya bilangnya. Jangan terlalu pendek. Misalnya cuman terdiri dari 3 atau 4 atau 5 baris sudah pindah paragraf lagi. Pastikan bahwa setiap paragraf itu berbobot, artinya menyajikan informasi secara tuntas dan lugas. Jadi masih kebanyakan para penulis pemula itu jadi nggak tahu kapan harus memulai paragraf baru. Jadi ukurannya hanya sebatas kalau sudah terlalu panjang tinggal pencet enter jadi pindah. Nggak seperti itu ya, tapi benar-benar paragraf itu seperti sebuah kemasan, bahwa di paragraf 1 harus mengenalkan apa itu masalah yang akan kita garap. Misalnya paragraf 2-nya masuk kepada fiturnya yang menarik dari masalah yang kita kaji, kemudian kaitannya dengan pembelajaran. Jadi setiap paragraf itu seperti kamar-kamar atau section-section yang membahas secara khusus. Jadi jangan sampai mengulang pembahasan yang sama atau bikin paragrafnya paragraf nanggung gitu ya. Baru 1, 2, 3 baris sudah pindah paragraf. Oke, lanjut lagi. Kemudian ke berikutnya adalah ada yang masuk ke problem statement. Mungkin ada saya langsung bahas sama research questions ya. Problem statement ini sebetulnya ada yang menuliskan secara terpisah ataupun ada yang menuliskannya digabung dengan background of the study. Jadi lebih pada problem statement itu adalah apa sih masalahnya sehingga penelitian ini harus dilakukan. Itu lebih pada ke sana gitu. Kalau tadi mengenalkan dulu, kalau setelah kenal kan so what, lalu apa gitu. Lalu kenapa gitu kalau memang ada kejadian seperti itu. Nah, problem statement ini dimunculkan untuk menerangkan kepada pembaca bahwa ini loh masalahnya yang harus kita kaji dan ini loh masalahnya yang ingin saya sampaikan itu. Nah, di sini disebutkan current issue, a problem that require timely action. Jadi menyajikan ini tindakan yang harus segera dilakukan agar masalah tersebut bisa teratasi. Nah, ini bisa bagian ini saya sebut optional, bisa berada
terpisah dari background of the study atau bisa menjadi bagian dari background of the study. Jadi saya tidak wajibkan bahwa ini harus menjadi section terpisah, judul terpisah. Ini bisa, paragraf ini bisa gabung ke sini, ataupun boleh secara khusus terpisah seperti ini. Silahkan. Saya tidak contohkan secara teks, tapi saya jelaskan secara teori dulu, karena nanti kita akan mempraktekkan. Jadi di sini adalah uraian atau penjelasan mengenai masalah pokok yang akan kita bahas, ya, masalah pokoknya. Ingat di pelajaran di mata kuliah sebelumnya tentang research methodology, bagaimana menentukan atau mencari masalah penelitian. Ini sini disampaikan, ya, masalah penelitiannya itu diuraikan. Nah, baru setelah masalahnya diuraikan atau dijelaskan, baik secara eksplisit disebutkan problem statement ataupun boleh secara implisit diikutkan di bagian background. Baru kita nanti masuk ke research question. Research questions ini bagian yang berisikan tentang secara eksplisit menuliskan pertanyaan penelitian kita. Misalnya pertanyaan penelitiannya, apakah caption video bisa berdampak pada kemampuan writing misalnya? Atau apakah caption video bisa berdampak pada kemampuan vocabularies dan penguasaan vocabularies dan seterusnya. Nah, research questions ini tergantung pada kepenasaranan penulis. Jadi bisa dari berbagai sudut pandang. Yang jelas di sini harus disebutkan research question-nya secara jelas. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah research question-nya harus 1, 2, ataupun 3, itu balik lagi kepada penulis atau peneliti. Apakah tertariknya sampai mana, sejauh mana ketertarikannya, itu akan menentukan sebanyak apa research question yang ingin disajikan. Dan di sini akan menjadi penentu nanti metode apa yang akan Anda gunakan. Jadi akan mempunyai relevansi kuat dengan metodologi penelitian yang dilakukan. Dan ingat, karena ini bentuknya secara eksplisit disebutkan research questions, maka statement khususnya, meskipun nanti akan ada pengantarnya, statement utamanya itu dalam bentuk questions, baik itu yes no questions atau interrogative question ataupun dalam bentuk information question. Ini harus sudah bisa, ya, membuat research question. Oke. Yang selanjutnya, bagian selanjutnya, kalau ini tidak bisa, biasanya tidak dipisahkan dengan biasanya ini dipisahkan dengan bagian-bagian lain dan benar-benar tereksplisit, tertulis secara khusus. Nah, berikutnya adalah tentang research objective. Research objective ini adalah tujuan sebuah penelitian dilakukan. Biasanya menjawab dari research questions ini, bukan menjawab, ya, biasanya dikaitkan atau dihubungkan dengan research question yang ada di sini. Misalnya, biasanya pernyataan dalam research objective itu biasanya digunakan dalam bentuk istilah-istilah yang lebih lumrah, ya, lebih mudah dipahami dan benar-benar straightforward atau akan mudah dipahami oleh semua orang, gitu. Kemudian ini sebagai contoh dimulai dengan kata to describe, to develop, to describe. Jadi sebutkan tujuan penelitian ini dilakukan. Misalnya untuk mengetahui, untuk mencari, untuk mengembangkan, untuk menjelaskan, untuk menjabarkan, dan sebagainya. Tergantung pada tujuan Anda melakukan riset itu. Ini secara eksplisit juga harus hati-hati dituliskan, ya, secara eksplisit dituliskan. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah research significance. Kalau di bagian ini nanti Anda akan belajar harus bisa menyampaikan manfaat penelitian Anda, penelitian ini kenapa layak dilakukan dan apa dampaknya. Jadi biasanya riset itu berdampak pada 4 hal. Pertama, secara teori, misalnya penelitian yang Anda lakukan itu akan
membuktikan sebuah teori atau membantah sebuah teori atau menguatkan sebuah teori itu adalah bentuk dari manfaat penelitian ini. Kontribusinya apa gitu ya? Kontribusinya apa? Apakah secara praktis dalam melakukan sesuatu, dalam kegiatan sesuatu, apakah berdampak atau tidak apa yang Anda lakukan? Kemudian secara terhadap manfaat terhadap pembuatan kebijakan, apakah riset Anda itu akan merubah sebuah kebijakan atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa disebut sebagai riset signifikan. Nah, pertanyaan ini pun Anda harus mampu meyakinkan pembaca bahwa tulisan Anda atau riset yang Anda lakukan itu mempunyai manfaat atau dampak yang banyak, atau dampak yang baik ya. Baik secara teori, baik secara praktis, baik secara profesional ataupun dalam unsur kebijakan, itu sampaikan di sini, bagian ini, sampaikan di bagian ini. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah scope or limitations ya. Ada dua versi, ada yang menggunakan scope, ada yang menggunakan limitation. Jika scope itu lebih pada apa yang di cover, apa yang benar-benar dibahas, misalnya jika sebuah teori berisikan misalnya ada 4 dalil misalnya, ternyata yang Anda cover itu hanya 2. Nah, di sini disebutkan bahwa dari teori yang sedang diangkat itu, dari 4 poin-poin utama yang Anda bahas hanya 2, tidak semuanya. Itu menjadi bagian dari scope. Kalau limitations adalah, limitation itu lebih seperti pada pengakuan penulis bahwa ada bagian tertentu yang tidak, misalnya yang tidak tercover sehingga akan berdampak atau akan menjadi berpengaruh pada hasil penelitian gitu ya. Pada hasil penelitian. Ini seolah-olah seperti disclaimer, mengakui kelemahan penelitian sebelum orang lain mempertanyakannya. Dan ini bagus ya, karena dalam riset itu yang diutamakan adalah kejujuran. Mengakui lebih baik daripada kita ngotot dengan dengan apa yang kita ketahui dan belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar. Oke, itu yang ke 5 atau yang ke-6 ya, kelima atau ke-6. Oke. Jadi Anda di sini sebutkan sejauh mana riset ini mengcover masalah yang akan dikaji, dan ini akan diketahui dari mana? Dari pengetahuan Anda tentang masalah yang dikaji. Setelah Anda sudah bisa dan banyak baca, Anda akan bisa tahu, oh yang saya cover, yang saya gunakan adalah bagian ini. Oke, yang selanjutnya adalah hipotesis. Untuk hipotesis ini hanya terjadi untuk penelitian kuantitatif ya, jadi di kualitatif tidak ada hipotesis. Nanti Anda menuliskan hipotesis atau jawaban sementara dari riset yang Anda lakukan. Anda bisa cek kembali di tentang riset, apa itu hipotesis, kemudian hipotesis itu statementnya seperti apa. Jadi ada 2 hipotesis yang harus Anda tulis, adalah hipotesis null atau null hypothesis dan alternatif hipotesis. Ini wajib jika Anda penelitiannya kuantitatif. Tetapi jika penelitiannya kualitatif, maka hipotesis ini tidak harus ada, ya, tidak harus ada. Bahkan aneh ya kalau penelitiannya kualitatif tapi memiliki hipotesis. Oke, itu bagian yang nomor 7 ya. Sekarang yang terakhir adalah definition of terminologies. Definition of terminologies ini berisikan seperti rambu-rambu istilah-istilah yang akan muncul dan sering digunakan dalam penelitian ini, dan memastikan bahwa orang lain tidak akan salah tafsir, tidak akan salah tangkap mengenai istilah yang akan digunakan. Maksudnya istilah karena setiap bidang ilmu itu memiliki istilah-istilah yang spesifik ya, yang artinya tidak semua orang sama sepakat dengan istilah tersebut. Nah, di definition of terminology Anda memilih mendefinisikan istilah-istilah tertentu berdasarkan teori yang Anda pilih. Jadi sebaiknya jangan menggunakan definisi kamus, sebaiknya ya, tidak saya larang secara 100%, tapi sebaiknya. Jadi Anda menggunakan terminologi, pengertian yang Anda angkat itu berdasarkan teori-teori atau dari buku atau dari penelitian sebelumnya, sehingga
apa yang Anda maksud dalam riset itu, istilah yang Anda gunakan itu lebih aman atau lebih terklarifikasi, lebih mudah dipahami oleh orang lain ketika membaca riset Anda. Nah, bagian-bagian sederhana ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. Gampang artinya sebuah background itu berisikan, kalaupun Anda buat ini kurang lebih di angka 5 halaman ya. 1 sampai maksimal pun sepertinya 10 halaman sudah sangat banyak. Karena tetapi di sini harus benar-benar berbobot gitu ya, karena pembaca itu membuka riset Anda dengan melihat introduction-nya itu sudah teryakinkan. Tadi saya bilang seperti sales gitu ya, ketika meyakinkan produknya bagus, layak beli, kenapa harus dibeli, kekuatannya apa, dan seterusnya. Nah, kuncinya ada di seberapa banyak Anda sudah mempersiapkan sumber atau buku yang layak Anda baca. Baru Anda bisa mulai menulis atau membuat draft. Dan membuat bagian introduction ini sebaiknya juga dibarengi dengan kemampuan literasi komputer yang baik, literasi penggunaan komputer yang baik. Karena banyak yang ngetik tapi justru hasil tiknya berantakan, hurufnya misalnya huruf bagian ini hurufnya apa, bagian sini hurufnya apa. Sebaiknya sudah mulai diketik rapi dari awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berguna atau bisa menjelaskan meskipun hanya secara teori tentang apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda siapkan ketika ingin menulis bagian chapter 1 introduction sebuah skripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.